Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahnur Stambuk A4212014-7 dari kelas B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sumber daya alam dan lingkungan. Sumber daya alam adalah semua kekayaan bumi, baik biotik maupun abiotik, yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan kesejahteraan manusia. Misalnya tumbuhan, hewan, udara, air, tanah, bahan tambang, angin, cahaya matahari, dan mikroba. Pada dasarnya, alam mempunyai sifat yang beraneka ragam, namun serasi dengan seimbang. Oleh karena itu, perlindungan dan pengawetan alam harus terus dilakukan untuk mempertahankan keserasian dan keseimbangan tersebut. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam digolongkan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah kekayaan alam yang dapat terus ada selama penggunaannya tidak dieksploitasi secara berlebihan. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu merupakan sumber daya alam yang jumlahnya terbatas karena penggunaannya lebih cepat daripada proses pembentukannya, dan apabila digunakan secara terus-menerus akan habis. Berdasarkan bahan asalnya, sumber daya alam dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam organik. Sumber daya alam organik materi atau bahaya berupa jasad hidup, tumbuhan dan hewan. Kegiatan berhubungan dengan sumber daya organik terdiri atas kehutanan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Sumber daya alam anorganik. Sumber daya alam anorganik materi atau bahaya berupa benda mati seperti benda padat, cair, dan gas. Pengertian lingkungan. Secara umum, lingkungan dapat diartikan sebagai kombinasi dari berbagai unsur fisik meliputi sumber daya alam seperti flora dan fauna, air, tanah, mineral, serta energi matahari. Lingkungan juga mencakup hal-hal yang diciptakan manusia, termasuk bagaimana cara mengelola lingkungan fisik. Pengertian lain dari lingkungan secara umum adalah segala hal yang berbeda di sekitar manusia, yang berada di sekitar manusia, yang tinggal secara bersama-sama dan kemudian saling mempengaruhi satu sama lain terhadap kondisi kehidupan manusia. Lingkungan terdiri atas dua komponen yang bersifat biotik dan abiotik. Komponen biotik merupakan segala hal yang memiliki nyawa seperti manusia, hewan, tumbuhan, serta mikroorganisme berupa bakteri, virus. Sedangkan komponen abiotik adalah segala hal yang tak bernyawa seperti air, udara, tanah, cahaya, iklim, kelembapan, dan suara. Lingkungan berdasarkan proses terbentuknya. Yang pertama, lingkungan alami. Lingkungan alami adalah lingkungan yang terbentuk melalui suatu proses alam secara dinamis. Artinya tidak ada kesengajaan dari manusia dalam pembentukannya tersebut. Kemudian, lingkungan buatan. Sesuai dengan namanya, lingkungan buatan adalah lingkungan yang dibentuk secara sengaja, artinya ada campur tangan dari manusia. Lingkungan berdasarkan unsur pembentuknya. Yang pertama, lingkungan biotik.
Lingkungan biotik juga disebut sebagai lingkungan organik, yaitu komponen berupa makhluk hidup yang mendiami bumi. Komponen tersebut terdiri atas makhluk hidup berupa manusia, hewan, dan tumbuhan, serta mikroorganisme seperti bakteri dan virus. Selanjutnya, landasan kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan tanpa memperhatikan aspek pelestariannya dapat meningkatkan tekanan-tekanan terhadap kualitas lingkungan hidup yang pada akhirnya akan mengancam swasembada atau kecukupan pangan semua penduduk di Indonesia. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam memberikan kebijakan tentang peraturan pengelolaan sumber daya alam menjadi hal yang penting sebagai langkah menjaga sumber daya alam yang berkelanjutan. Berikut pokok-pokok kebijakan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Yang pertama, dalam bidang energi. Yang kedua, dalam bidang pengairan. Yang ketiga, dalam bidang kehutanan. Yang keempat, bidang kelautan. Dan yang terakhir, bidang pertambangan atau sumber daya mineral. Karakteristik ekologi sumber daya alam. Sumber daya alam adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar hidup lebih sejahtera yang ada di sekitar alam lingkungan hidup kita. Sumber daya alam bisa terdapat di mana saja, seperti di dalam tanah, air, permukaan tanah, udara, dan lain sebagainya. Sumber daya alam berdasarkan jenis, yaitu sumber daya alam hayati atau biotik. Sumber daya alam berdasarkan sifat pembaharuan. Sumber daya alam yang dapat diperbarui seperti renewable, yaitu sumber daya alam yang dapat digunakan berulang kali dan dapat dilestarikan. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau non-renewable, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat didaur ulang. Sumber daya alam berdasarkan kegunaan atau penggunanya, yaitu sumber daya alam penghasil bahan baku adalah sumber daya alam yang dapat digunakan untuk menghasilkan benda atau barang lain, sehingga nilai gunanya akan menjadi lebih tinggi. Sumber daya alam penghasil energi adalah sumber daya alam yang dapat menghasilkan atau memproduksi energi demi kepentingan umat manusia di muka bumi. Kemudian yang terakhir adalah daya dukung lingkungan. Kemampuan lingkungan untuk mendukung beri kehidupan semua makhluk hidup yang meliputi ketersediaan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dasar dan tersedianya cukup ruang untuk hidup pada tingkat kestabilan sosial tentu disebut daya dukung lingkungan. Keberadaan sumber daya alam di bumi tidak tersebar merata, sehingga daya dukung lingkungan pada setiap daerah akan berbeda-beda. Daya dukung lingkungan ditentukan oleh banyak faktor, baik faktor biofisik maupun sosial, budaya, ekonomi, dan lain-lain. Faktor itu saling mempengaruhi. Kemudian, pemeliharaan dan pengembangan lingkungan hidup. Eksploitasi
harus dilakukan dengan cara yang rasional, antara lain sebagai berikut. Memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbarui dengan hati-hati dan efisien, misalnya air, tanah, dan udara. Menggunakan bahan pengganti, misalnya hasil metalurgi atau campuran. Mengembangkan metode penambangan dan pemrosesan yang lebih efisien serta dapat didaur ulang. Laksanakan etika lingkungan dengan menjaga kelestarian alam. Itulah materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang jelas. Mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.